Udah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya sehat. Ada yang nggak masuk? Ibu ada Siapa? Gabriel sakit. Gabriel sakit. Oke. Ya, sebelum Ramadan dimulai, Ibu ingin tahu gimana perasaan kalian gitu ya. Boleh dibuka handphonenya terus di scan QR code di depan. Ya. Bisa. Kalau bisa nanti masuk ke media. Gak bisa? Boleh. Kalau yang susah kenapa aja? Udah pernah masuk? Ya, sudah. Nah, oke, boleh dijawab. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Jadi Ibu tahu. Ya, kode PIN. Kayaknya belum login. Ini 2591 184. Smart. Masuk bisa? Nah, yang bisa sih. Oh itu ya. Oh. Menti.com. Oh iya, bisa. Menti.com. Bahagia. Ya. Senang. Kita sudah beres. Oh ada yang sedih. Ada yang pakai emot. Senang banget. Oh kata berarti senang ya. Alhamdulillah. Kok emotnya sampai ketawa itu keluar gigi. Kelihatan gigi aja keluar gigi. Oke, aman. Berarti siap ya buat belajar hari ini? Siap. Wah, ada yang kasih emot loh. Kasih. Ya boleh disimpan dulu HP-nya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak, rata-rata menjawabnya senang. Hanya satu orang yang sedih. Siapa tadi yang sedih cuy?
Ayo, yang ngetik sedih siapa? Ada? Oh. Ya semoga nanti setelah belajar semuanya. Mungkin lagi bikin sesuatu sekarang sedih. Ya, baby ya. Oke, perhatikan dulu ke saya ya. Ya, jadi minggu ini kita akan belajar mengenai flowchart dan histokon. Setelah kemarin belajar mengenai berpikir komputasional ya. Nah, ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Coba ingat-ingat ulang. Coba. Ibu kemarin sudah menjelaskan kemarin berpikir komputasional. Ada yang benar? Lupa lagi. Oke, itu ingatkan kembali ya, bahwa berpikir komputasional itu intinya adalah kita dituntut untuk memiliki pola pikir yang lurus serta sistematis. Ya mirip-mirip komputer kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Terus ada yang disebut juga dengan istilah bahasa Inggrisnya mah computational thinking, ya, berpikir komputasional. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar mengenai flowchart dan histokon, ya. Kenapa harus belajar ini? Intinya kalian sebagai peserta didik belajar ini diharapkan mampu untuk merancang solusi yang logis. Yang logis itu yang apa sih yang bisa diterima oleh akal dan dimengerti gitu ya maksudnya, terhadap suatu masalah dengan menggunakan flowchart dan nah ini sebelum ke nulis flowchart dan ada yang namanya algoritma. Ada yang tahu? Pernah baca algoritma apa? Pernah baca? Tapi lupa lagi? Nah, udah lupa. Lupa. Oke, kita belajar ya. Nah, jadi algoritma itu suatu kumpulan instruksi, ya. Ingat, terstruktur, terbatas. Ya, jadi algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Kenapa dibilangnya komputasi tertentu? Kan kita sedang belajar mengenai cara kerja komputer. Salah satu dari sebelumnya kan harus memahami dulu berpikir komputasional apa, kemudian merancang algoritmanya. Nah, si algoritma itu kan kayak kalau di masakan mah resep algoritma itu. Ya. Masalahnya seperti apa tuh? Bisa masalah yang apa namanya kan? Yang biasa kita temui atau masalah lebih banyak sih untuk matematisnya. Ada algoritma ujian komputer mah. Nah, terus cara penyajian di algoritma itu salah satunya dengan flowchart atau diagram alir. Flow, tag, aliran kan kalau di bahasa Inggris mah chart itu diagram, jadi flowchart diagram alir, ya. Nah, dia dibuat itu dibentuk dalam aliran simbol yang terdiri dari satu titik permulaan hingga titik akhir dari suatu program. Diagram alir itu atau flowchart ada standarnya, ada kode khusus gitu ya. Dari ISO. Ada beberapa simbol ini simbolnya ya. Yang biasa digunakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh sambil dibuka Microsoft Word. Blank dokumen. Ya, saya buka blank dokumen.
ada simbol garis alir. Nah, seperti ini ya, panah seperti panah. Dia flow line, disebutnya itu flow line. Untuk apa? Ya untuk mengarahkan setiap tahapan konsep yang dibuat untuk flow line. Deskripsi ini arahnya menunjukkan area program dari awal hingga akhir. Terus yang kedua, terminator. Ya. Bentuknya dia elips banget enggak, bulat banget enggak gitu. Makanya dibilang terminator gitu. Jadi khusus simbolnya. Nah kalau yang udah dibuka di Office ada di shape, di menu insert shape. Nah ada bagian flowchart. Blank. Di bawah ada kan bagian sendiri yang namanya flowchart, insert, shape. Ya itu sambil praktek di layar ya. Nah, insert, terus shape. Nah ini flowchart. Karena ini udah standarnya ada, panduannya ada, berarti memang di program komputer si flowchartnya itu. Jadi kalian ketika menulis manual ataupun di komputer usahakan sama, jangan buat gambar sendiri gitu ya. Cari nama terminator tapi bulat banget, padahal kalau yang bulat mah bukan terminator, ada simbol lain itu. Penghubung dalam halaman. Kalau yang bulat banget, terminatornya ini ada di situ di flowchart, insert, shape. Nah yang ini. Nah ketika disorot flowchart titik 2 terminator. Nah kalian klik, tuh jadi seperti ini. Ya, drag and drop. Kalau mau besar kecil ditarik, lepas. Nah ini simbol terminator. Udah? Paham? Bisa lanjut? Nah kemudian setelah terminator ada simbol proses. Ya. Nah simbol proses itu ditulisnya disimbolkan dengan persegi panjang. Itu proses, benar-benar persegi panjang. Nah untuk apa proses? Dia untuk memberikan instruksi kayak perhitungan atau instruksi langkah apa yang harus dijalankan, itu diproses. Ya. Terus selanjutnya ada belah ketupatnya. Belah ketupat dia keputusan atau decision. Tadi ada titik pencabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program dan salah satu bersih. Misal, flowchart kalau kamu pernah berkunjung ke puskesmas ada alur pelayanan. Nah, sok air ini alur belah ketupat. Pasien pun terdengar, pasien meninggal di Pulasara dibawa ke rumah atau di situnya ya udah berobat selesai. Kayak gitu. Atau misalnya pasien dirujuk, kalau iya dibawa ke rumah sakit, kalau enggak dicek dokter dikasih obat pulang. Gitu. Ada pilihan gitu maksudnya kalau di situ. Terus masukan. Nah masukan itu simbol masukan bentuknya dada ginjal. Dia input sama output. Ya. Kayak misalkan tadi inputannya pasien, outputnya pasien nanti jadi awal sama akhir jajan. Bukan awal akhir. Input, jajan-jajan, terus proses, terus ini. Setelah ini ada contoh. Ya. Terus ada sub program, bentuknya kayak gini. Dia melambangkan suatu kegiatan yang sebelumnya terjadi. Terus yang bulan tadi itu dalam halaman, maksud dalam halaman itu satu halaman misal di satu flowchart pindah ke sebelah,
pakai yang lingkaran. Tapi kalau dalam satu flowchart pindah halaman pakai yang bawah ini, yang segi 5 segi 5 itu. Iya. Penghubung antar. Nah contohnya ini. Nah contoh menghitung luas persegi. Ada start, terus ini inputan kan baca sisi. Berarti kan kalau menghitung luas persegi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu persegi luasnya. Sisi. Kumaha tuh. Di nama matematika ya. Ya sisi. Terus ini kan proses luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian fit luas. Nah, ini teh kayak sih dia ngasih tahu kalian untuk menghitung luas persegi, tapi dalam bentuk flowchart. Nah, setelah selesai kan ada simbol N. Akhir terminator T awal, akhir, terus ini input, proses, output. Ingat pokoknya dalam komputasi itu minimal kan ada 3 IO, input, IP, input, proses, output. Ya, kan hardware juga gitu ya. Ada alas input, ada proses sama output. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini contoh yang ada decision. Nah, contoh yang ada decision seperti ini. Ini membagi bilangan start, date, pembilang, penyebut. Penyebut sama dengan 0. Kalau iya, penyebut tidak boleh 0. Kalau iya, kalau tidak, hasilnya itu pembilang dibagi penyebut, print hasil kayak gitu. Nah, itu tentang flowchart. Jadi flowchart mah lebih ke bentuk visual, enggak bukan hanya teks saja. Nah, kalau prosedur dia kode semu, makanya disebut bacanya prosedur code. Ditulisnya kan pseudo-sode ya, dibacanya prosedur code. Nah, dia mah suatu bahasa buatan manusia, sifatnya informal. Maksud informal kan gak ada patokan khusus. Nah, sama dia untuk merepresentasikan algoritma. Jadi menampilkan algoritma tes selain pakai flowchart pakai prosedur juga. Nah, lanjut lagi. Nah, dia contoh. Kalau tadi makan bentuk visual ya, mengalir gitu ya. Nah, kalau prosedur yang sebelah sini ini dalam kalimat prosedur ya, belajarkan tentang teks prosedur, judulnya apa, terus langkah-langkah yang dilakukan apa. Nah, kalau si prosedur mah kasih judul, inputnya apa, output apa, prosesnya apa, sampai ke print. Nah, ini mah kadang suka ada gabungan sedikit bahasa pemrograman, biasanya berhubungan sama bahasa basic namanya teh. Makanya kenapa kita kalau belajar komputer aja gitu pakai bahasa Inggris. Bahkan bahasa pemrograman yang paling dasar si basic ya, kayak kita memerintah si komputer tapi pakai bahasa Inggris gitu. Perintah kayak print kan, terus read, terus apalagi kayak on off gitu kan pakai bahasa Inggris. Nah, contoh algoritma menghitung luas persegi, input nilai panjang sisi persegi, output pasti luas. Ini juga sih ada yang menuliskannya disingkat. Makanya kan kita teh dulu belajar aljabar buat apa? Nah, salah satunya begini. Sisi ditulisnya S, luas pakainya L. Kayak gitu. Nah, nanti juga kalau misalnya bikin program yang lebih kompleks, yang biasanya suka ada kamus tersendiri untuk si perintah-perintah atau si kode-kode tertentu di pemrograman yang dibuat. Nah, kalau ini yang luas khusus kayak gini, intinya sih hanya beda dari cara penyajian aja antara flowchart dan prosedur. Nah, ya jadi kalau kita udah selesai bikin rancangannya, biasanya sih di awal
sebelum ke flowchart sama peserta deskriptif dulu kayak tadi ya, ditulis secara tertulis pakai bahasa Indonesia yang jelas gitu ya. Baru direpresentasikan ke flowchart sama peserta gitu. Banyak sih bahasa pemrograman yang bisa digunakan, bisa C, bisa Python, bisa tadi juga pakai itu basic, bisa juga pakai bahasa-bahasa lain tentunya ya, bisa di-compile atau dikerjain sama si dibaca. Nah, jadi intinya kesimpulannya bahwa si flowchart dan pseudocode itu merupakan alat yang penting ya, untuk pengembangan suatu program. Jadi si programmer menyampaikan ke kliennya bisa melalui itu dulu. Kadang itu pernah waktu itu ngobrol sama teman yang memang programmer. Jadi ketika misal ada project bikin antrian di puskesmas A misalnya. Nah, jadi kan programmer itu datang dulu nih ke kliennya. Ibu bapak mau bikin program antrian gitu, tapi pengen versi web. Kenapa versi web? Karena biar terhubung sama internet, biar langsung faktual ya. Kan internet langsung ya, saat ini dibuka, saat waktu itu juga yang terjadi. Nah, sekarang kayak di puskesmas di sini udah kayak gitu, udah pakai mesin, terus masuk ke halaman web apa, diklik mau ke dokter apa, bagaimana kayak gitu. Nah, pas ibu ajak teman buat ngobrol, ya yang ditanya biasanya kalau istilah lain mah blueprintnya mana gitu. Nah, si blueprintnya biasanya si proses sama peserta dulu. Dan kita makan atau nggak mungkin ya orang awam dikasih kayak kode dulu. Yang penting makan jadinya bentuk visualnya seperti ini, pas penggunaannya kayak gini. Jadi tentang flowchart dan pseudocode. Ada yang ditanyakan sebelum berakhir selesai? Cukup? Kalau cukup, mari kita ke reference. Ya, teori tadi kan belum bapak masih di situ. Nah, berarti tadi gue pengen tahu nih setelah tadi kita ngobrol bahas tentang proses pseudocode. Menurut kalian penggunaan algoritma dapat mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sih? Ada 3 pilihan, ya, ragu-ragu atau enggak. Kalau ke lombok bisa masukin kode kembali, dia 3 orang yang dia dia terasa jawabnya iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut belum muncul masih lagi. Apa ada yang muncul? Ada ya. Sinyalnya nyambung.
Ya, menurutmu manakah yang lebih mudah untuk digunakan antara smartphone atau pulsa? Kira-kira ya, atau nggak tahu di buku aku pulsa. Wah, ini mah hampir semuanya bilang pulsa yang lebih mudah ya. Berarti senangnya yang visual gitu. Ya. Berarti kalau disuruh baca novel sama komik pilih komik. Oke. Selanjutnya, setelah ini apa sih yang akan dilakukan oleh kalian untuk bisa membaca dan menulis algoritma? Belajar. Oke. Belajar dengan giat lagi. Terus belajar sungguh-sungguh. Belajar lagi. Belajar tentang algoritma. Terus belajar sampai lancar. Sama latihan. Jadi latihan ya kayak bikin di sini kan jurusan TKJ ya. Nah, misal di TKJ ada tentang prosedur memasang internet ke rumah, digambarkan gitu kalau satu gitu. Oke. Latihan soal. Oke. Terus bertanya itu nah, yang paling berkesan pelajaran apa ya kalian dapatkan dari pertemuan ini? Coba buka satu. Praktik langsung. Seru dapat materi baru. Soalnya SMP mah dah mulai banyak. SMP mah waktu itu praktek penggunaan komputernya. Nah, sekarang belajar gimana nanti persiapan untuk membuat penggunaan dasarnya ini. Ya, jadi tadi kesimpulan materi udah ya. Sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, untuk persiapan kalian dan tadi kan banyak yang bilang supaya lebih paham itu lebih belajar lagi, terus berlatih gitu ya. Nanti minggu depan kita coba praktek di software yang lain itu selain tadi Microsoft Word ya. Ada yang namanya Flowgorithms, kurang lebih kayak ini tampilannya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat flowchartnya itu di Flowgorithms. Nah, yang membedakan si Flowgorithms sama Word tadi, kalau si Word itu kita menggambar secara biasa aja, jadi kita yang tahu gitu ya di
drag, diklik, drag, drop, diisi perintahnya apa. Kalau di algoritma itu bisa sampai ke kodenya, jadi kodenya bisa di-generate langsung. Maksud di-generate kayak gimana? Dihasilkan gitu. Jadi kamu teh bikin alurnya seperti ini, nanti dibuat kodenya, kamu copy, dijalankan pakai bahasa tertentu, di situ bisa dipilih juga, selesai. Minggu depan kita belajar praktek. Oke, untuk pertemuan kali ini mari kita bersama-sama membacakan bacaan hamdalah.